Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuril Ahmad, NIM D0222-036, kelas Informatika E. Nah, baik, di sini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas dari dosen Pokampu Ibu Musyrifah SPD MPD, mata kuliah Etika Profesi, yang dimana materinya itu menuju bisnis sebagai profesi luhur. Nah, langsung saja. Yang pertama itu soalnya, jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Berikut ini sumber jawaban pada soal nomor 1. Nah, jawabannya itu etika bisnis adalah segmen etika terapan yang mencoba untuk mengontrol dan memeriksa pengaturan moral dan etika perusahaan. Ia juga mendalami seberapa baik atau buruk badan usaha membahas masalah-masalah moral dan etika dan menunjukkan apa yang salah dalam proses alami mereka. Nah, adapun etika bisnis, perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai value atau creation yang tinggi, di mana diperlukan suatu landasan yang kokoh untuk mencapai itu semua. Nah, dan biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem produser yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang handal serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Nah, selanjutnya itu contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Nah, di sini tuh permasalahan etika bisnis. Contoh kasusnya itu permasalahan etika bisnis yang terjadi di bidang perusahaan, yaitu etika bisnis di bidang akuntansi. Nah, di bidang akuntansi, fungsi akuntansi merupakan komponen yang sangat penting bagi perusahaan. Dengan demikian, kejujuran, integritas, dan akurasi dalam melakukan kegiatan akuntansi merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan oleh fungsi akuntansi. Salah satu praktik akuntansi yang dianggap tidak etis, misalnya penyusunan laporan keuangan yang berbeda untuk berbagai pihak yang berbeda dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penyusunan laporan keuangan seperti itu. Nah, dalam realita, kegiatan bisnis sering kali ditemukan di perusahaan yang menyusun laporan keuangan yang berbeda untuk pihak-pihak yang berbeda. Nah, ada laporan keuangan internal perusahaan, laporan keuangan untuk bank, dan laporan keuangan untuk kantor pajak. Nah, dengan melakukan praktik ini, bagian akuntansi perusahaan secara sengaja memanipulasi data dengan tujuan memperoleh keuntungan dari penyusunan laporan palsu tersebut. Nah, itu merupakan contoh kasus yang terjadi di Indonesia. Baik, selanjutnya soal nomor 2, yaitu jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus dan menurut pendapat saudara saksi apa yang diberikan. Berikut sumber jawaban pada soal nomor 2. Nah, langsung saja kita jawab soal pada nomor 2. Jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia. Nah, pelanggaran yang biasa terjadi di Indonesia yaitu tanpa disadari, kasus pelanggaran etika bisnis merupakan hal yang biasa dan wajar pada masa kini. Secara tidak sadar, kita sebenarnya menyaksikan banyak pelanggaran etika bisnis dalam kegiatan berbisnis di Indonesia. Banyak hal yang berhubungan dengan pelanggaran etika bisnis yang sering dilakukan oleh para pebisnis yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Berbagai hal tersebut merupakan bentuk dari persaingan yang tidak sehat oleh para pebisnis yang ingin menguasai pasar. Selain untuk menguasai pasar, terdapat faktor lain yang juga mempengaruhi para pebisnis untuk melakukan pelanggaran etika bisnis. Antara lain yaitu untuk memperluas pangsa pasar serta mendapatkan banyak keuntungan. Contoh kasusnya yaitu pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender.
sehingga dapat mengakibatkan terjadinya suatu persaingan usaha dan sehat. Pasal ini menjelaskan tentang tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang, atau untuk menyediakan jasa. Nah, unsur dari bersekongkol itu sendiri adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, menciptakan persaingan semu, menyetujui atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan, tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu. Nah, pemberian kesempatan Andres Dharma Nurhalim, Jurnal Ilmu Komputer dan Bisnis. Nah, eksklusif oleh penyelenggaraan tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender dengan cara melawan hukum. Nah, hal di atas ada yaitu pelanggaran yang akan diterima kepada perusahaan yang tidak menerapkan etika di dalam bisnisnya karena memiliki unsur kecurangan. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana menurut saudara saksi yang harus diberikan. Nah, di sini menurut saya saksi yang akan diberikan dalam kasus ini yaitu menurut pendapat saya itu saksi yang harus diberikan atas pelanggaran di atas yaitu haruslah tegas dan memberikan efek jera kepada semua pelaku usaha yang terlibat. Nah, salah satunya itu saksi yang dapat diberikan yaitu larangan untuk mengikuti tender dalam jangka waktu tertentu. Nah, selain itu, perusahaan yang terlibat dalam praktik bersekongkol harus dikenai denda yang signifikan sesuai dengan tingkatan pelanggarannya. Nah, sanksi lainnya dapat berupa pencabutan lisensi bisnis atau pembekuan kegiatan usaha. Nah, sampai waktu yang ditentukan. Nah, pentingnya juga itu untuk melibatkan proses hukum yang adil dan transparan guna menegakkan keadilan dan memberikan efek deteren bagi pelaku pelanggaran etika bisnis. Nah, baik, selanjutnya yaitu soal nomor 3, bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan ini, IBM dan Johnson & Johnson. Mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik? Nah, berikut sumber jawaban pada soal nomor 3. Nah, langsung saja saya menjawab pertanyaan dari soal nomor 3. Setiap perusahaan dalam menyusun mission statement perlu untuk mengembangkan suatu falsafah atau filosofi yang akan menuntun perusahaan dalam menyelesaikan setiap masalah yang timbul serta menjadi bimbingan dalam beraktivitas sehari-hari. Nah, falsafah perusahaan tersebut biasanya disebut sebagai kredo, yang nilai-nilai dari kredo tersebut harus ditanamkan pada setiap hati dan tingkah laku karyawan. Nah, salah satu kredo yang terkenal adalah yang dimiliki oleh perusahaan Johnson & Johnson. Kredo ini diciptakan tahun 1920 oleh General Johnson. Nah, kredo Johnson & Johnson ini menyebutkan bahwa Johnson & Johnson bertanggung jawab terhadap pelanggan, karyawan, masyarakat, dan pemegang saham. Nah, urutan kredo ini tidak boleh dibulak-balik dan hal tersebut sudah terbukti ampuh digunakan oleh Johnson & Johnson pada saat perusahaan tersebut menghadapi masalah pencemaran pada salah satu produknya.
yaitu Tylenol. Nah, karena kepentingan pelanggan adalah nomor satu, maka Johnson Johnson menarik seluruh produknya di seluruh dunia. Hal ini mengakibatkan kerugian jangka pendek, tetapi keuntungan besar untuk jangka panjang karena kepercayaan konsumen bahwa mutu produk Johnson Johnson pasti terjamin. Nah, itulah tadi video mengenai menuju bisnis sebagai profesi luhur. Baik, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.